jadi ceritanya kenapa Ane bisa nikah sama si perempuan ini, si pocong ini kan. Dia itu, waktu itu saya itu ngobatin orang. Di sana pestanya besar-besaran banget. Oh, udah hajatan juga. Di sana udah hajatan besar-besaran. Kalau dia di sini kayak yang mungkin saudara-saudara gue atau teman-teman gue ngeliat gitu, itu bentuknya perempuan cantik. Oh. Cantik banget. Tapi kalau dia lagi marah, dia lagi cemburu, dia baru ngewujudin. Wujud aslinya dia pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Peter Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Amin. Nggak berlama-lama lagi, seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman semua yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Nggak berlama-lama lagi, seperti yang juga tadi, langsung aja nih kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Tapi sedikit gue menjelaskan, narasumber gue ini akan bercerita pengalamannya waktu, ya bisa dibilang beliau ini mempunyai istri tapi dari kalangan goib. Penasaran kan sama ceritanya? Langsung aja nih kita berkenalan dan bertanya-tanya sama narasumber yang ada di samping gue ini. Apa kabar Bang? Baik Bang Ibnu. Bang Bolot ya? Iya, Bang. Sebelumnya terima kasih nih Bang Bolot udah mau bercerita di Timur Misteri. Masih kembali, Bang. Oke, sebelum Bang Bolot bercerita, kita ngobrol-ngobrol dulu Bang ya. Boleh. Aktivitas sehari-hari apa nih Bang? Aktivitas hari ya buruh aja lah. Buruh. Iya. Punya YouTube juga Bang ya? YouTube kebetulan punya tapi belum aktif karena saya ini sekarang masih bergabung di tim Bedah Mistis. Saya co-hostnya. Co-host dari tim Bedah Mistis. Iya. Itu apa Bang? Isinya apa? YouTube itu isinya jadi untuk maksudnya pembuktian tempat-tempat yang dibilang orang itu angker gitu. Explore gitu Bang. Eksplorasi, lebih ke eksplorasi. Jadi biasanya dari subscriber kami kan ada yang ngomong, "Bang, tempat ini angker, Bang. Coba tolong disurvey gitu." Ada nggak benar gitu? Rekomen dari ada rekomen juga dan udah gitu kita ngebantu. Ada juga kadang-kadang kayak orang itu mau jual rumah. Dan udah gitu terhambat kan. Karena sering dengar dari lingkungan sekitar itu, wah tempat itu ini Bang katanya, angker, jadi akhirnya orang itu nggak jual rumah gitu. Jadi rumahnya jadi terbengkalai kayak gitulah, nggak keurus jadi nggak kejual kayak gitu Bang. Bang Bolot ini mengungkap gitu keangkeran. Ya, kita mengungkap di situ. Nama channelnya apa tadi Bang? Bedah Mistis. Bedah Mistis. Iya, Bedah Mistis. Buat teman-teman semua yang penasaran sama channelnya Bang Bolot, teman-teman semua bisa intip channelnya di Bedah Mistis. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke Bang Bolot, sesuai tema nih Bang ya. Baik. Kita mau sedikit ngulas ceritanya Bang Bolot yang ntar nanti mau cerita ini. Bang Bolot itu punya istri dari kalangan goib Bang? Iya, dari kalangan goib. Itu berupa pocong. Pocong sih? Berupa pocong. Dan saya juga punya anak dari dia. Ada keturunan? Ada keturunan juga. Ini saya belum cerita aja udah serem banget. Ya, itulah. Makanya kan orang itu ada yang percaya atau tidak. Karena saya yang menjalankan sendiri, ya gimana teman-teman menyimpulkan yang biar teman-teman sendiri bisa menyimpulkan seperti apa. Karena ini saya yang mengalami sendiri ya. Dulu itu pernah mengalami hal seperti itu. Makanya ya kebetulan dari tim Timur Misteri ini undang cerita Bang ya. Iya, undang saya ini untuk datang ke sini ya kan. Karena kata Bang Ibnu katanya cerita saya itu menarik gitu kan. Ya makanya sedikit saya berbagi cerita di channel Timur Misteri ini teman-teman. Kita semua pasti penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Bolot yang mempunyai pendamping sih Bang ya. Iya. Sampai anak dari kalangan goib. Simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis. Kongko Kupas Misteri.
Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend atau lainnya yang berbau misteri dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Bolot ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Bang, udah siap cerita Bang? Siap. Gak berlama-lama lagi, simak terus video ini karena kita akan masuk ceritanya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya dari tim Bedah Mistis, kebetulan saya itu co-host. Hostnya itu sebenarnya Devri ya. Saya diundang ke sini dari Timur Misteri ini karena Bang Ibnu itu penasaran ya sama saya. Kok bisa terbentuknya tim Bedah Mistis? Nah, cerita dari awal itu ya mungkin nanti kita bedah di segmen selanjutnya gitu. Ini karena Bang Ibnu penasaran, saya pernah menikah dengan dimensi lain gitu ya Bang ya. Jadi awal mula kisahnya tuh seperti ini Bang. Waktu kecil itu saya tuh dianggap sama keluarga tuh orang gila. Karena apa yang saya lihat, apa yang saya alamkan, saya selalu cerita sama ibu saya. Bu, saya kok ngeliat kuntilanak, ngeliat pocong gitu ya. Tapi nyatanya orang tua saya memang menganggap itu hal yang bodoh gitu. Masa sih itu cuma halusinasi gitu ya. Berselang beberapa tahun, sekitar 6 tahun atau 7 tahun dari masa kecil saya itu, saya makan di Bambu Apus. Jadi ada warkop Bang. Jadi saya makan itu sampai 6 mangkok, porsinya double. Sendiri. Dan udah gitu, minumnya itu hampir 12 gelas. Saya makan di warkop itu saking doyannya ya. Itu saking doyannya. Nah, ada seorang kakek-kakek datang ke saya gitu, negor saya dengan bahasa Betawi gitu kan. Dia ngomong, "Tong lu cetom banget makan," gitu. "Oh iya Mbak, enak banget," gitu kan. Ya udah, pada akhirnya si beliau itu ngomong kayak gini sama saya, "Kamu hati-hati makan di sini," gitu. "Emang kenapa?" "Ya udah, kamu selesai makan dulu, nanti saya buka mata batin." Ya udah, karena saya menghormati orang tua ya Bang ya. Ya udah, akhirnya kita tawarin tuh kopi. "Babak mau ngopi nggak?" Kita gunain lagi bahasa Betawi sini kan. "Oh iya boleh." Kita kasih lah kopi. Sedangkan kopi yang aneh lihat gitu Bang, itu kopi masih panas Bang. Itu porsinya masih air mendidih, gimana sih baru diseduh di gelas gitu sama kopi gitu ya. Di situ ada kejanggalan. Kejanggalannya seperti ini. Jadi ini gelas ya, maaf ini kan gelas ya. Ini gelas, pas gelas itu jatuh, ditaruhin gitu di depan si kakek itu. Jadi ada sesuatu yang diambil dari dia dan gue nggak ngeliat Bang. Gue nggak ngeliat. Jadi ada yang diambil gitu, satu sama dia dibuang, satu dibuang. Setelah itu langsung diminum. Kita orang normal. Jadi berlogikanya, kok air sepanas itu bisa langsung dia minum, gitu loh. Tapi karena gue di situ asik makan kan ya Bang ya, gue asik makan. Ya udah, karena gue ngeliat kopi dia habis, gue tawarin untuk kedua kalinya. Dan kedua kalinya sama, dilakukan hal yang seperti itu juga. Dia ngelakuin yang ada kayak yang diambil kayak gitu, terus dibuang langsung diminum. Setelah itu, si kakek itu nyamperin gue. Dia bilang, "Makasih ya," kata dia gitu. Sambil ngomong makasih, tangan kirinya megang pundak, muka gue diusap. Di situ gue baru ngelihat isi warkop itu makhluk halus semua. Akhirnya gue nggak bisa berbuat apa-apa di situ. Kata teman gue pingsan, katanya sampai berjam-jam. Ya saking penasarannya gue pengen tahu kakek itu siapa kan. Ya gue balik lagi ke sana, nggak pernah nemuin sampai sekarang. Warung kopi itu. Gue nggak pernah nemuin sampai sekarang. Ya udahlah, dari situ makanya gue sering ngalamin kejanggalan-kejanggalan, kayak ngeliat makhluk halus, kayak kuntilanak, kayak apa gitu. Itu takut. Mau ke rumah, keluar rumah, ataupun mau kemana, kamar mandi, atau mau ngambil makan, itu nggak berani, minta ditemenin. Semenjak kejadian itu, Bang Bolot jadi peka lah sama jadi hal-hal seperti itu. Karena waktu itu istilahnya awam ya, awam nggak ngerti apa-apa,
Dan akhirnya belajarlah silat dulu kan. Belajar silat berapa tahun terus berhenti. Akhirnya ngerasain stres, depresi sendiri, gila gitu kan. Akhirnya gue ngikut lah satu perguruan. Dan gue nggak cocok, gue dimanfaatkan sama mereka kan. Jadi gue nih bisa sebagai mediator, tapi si gurunya ini main materi gitu loh. Oh iya. Jadi dari gue ini istilahnya nggak pernah meminta kayak upeti dari orang yang berobat gitu kan. Tapi guru gue ini yang memanfaatkan gitu kan. Makanya mereka jadi setengah-setengah berobatnya gitu kan. Nah dari situ udahlah sampai sekarang ini gue jadi mengundurkan diri. Maksudnya untuk dari kayak dunia-dunia seperti itu gitu. Jatuhnya sih sebenarnya sih udah pengen ninggalin gitu Bang Ibnu ya. Pengen ninggalin hal-hal mistik kayak gini gitu. Pengennya hidup normal. Tapi ya memang masih apa ya, dibilang mau ngelupain tapi masih memang ada imbasan-imbasan yang dulu-dulu kayak gitu. Nah jadi ceritanya kenapa Aneh bisa nikah sama si perempuan ini, si pocong ini kan. Dia itu waktu itu saya itu ngobatin orang. Ngobatin orang dan kebetulan dia itu perempuan kan. Jadi dia itu masang susuk. Oh si pasien ini. Si pasien ini dia masang susuk. Tuh ada jarum di sini jarum 3, di sini mutiara. Nah dia itu dipasangin sama dukun yang udah meninggal. Jadi nggak bisa dilepas tuh. Oh jadi yang masangnya udah meninggal. Udah meninggal. Nah jadi dari situ dia kenal lah, mungkin dapat omongan dari orang lain, oh coba nih Bang Bolot biar datang ke sana ngeliat gitu kan. Akhirnya saya datang ke sana, ngeliat posisinya memang Bang. Sekarang usia 53 tahun ya. Tapi mukanya tuh masih usia umur 17 atau 22 tahun lah. Masih muda banget kan gitu kan. Kita belum tahu tuh Bang kodamnya apa. Kita belum tahu kodamnya apa. Akhirnya kita obatin. Jadi sistemnya kayak dibedah gitu ya. Karena memang udah nggak bisa ditarik. Yang bisa narik itu yang gurunya itu yang dia kemarin masang susuk itu kan. Jadi kita tuh ngambil dari jarak jalur bedah kayak gitu kan. Ya udah. Dari situ akhirnya si perempuan ini jadi kayak mukanya tua lagi gitu loh. Jadi kayak berupa maaf kuntilanak kayak gitu. Setelah dibuka itu jadi kisut lagi mukanya semua. Kisut. Dan akhirnya adalah kodamnya dia yang datang ke rumah. Dan akhirnya dia itu dibilang jadi istri saya gitu kan. Karena gini, saya ngobatin dia, itu yang dibilang itu ya. Saya ngobatin si perempuan tersebut. Kalau saya ngobatin dia sampai sembuh, saya mati atau keluarga saya ada yang dibawa. Karena posisi waktu itu kan saya berpikirnya orang tua saya kan usianya udah lumayan lah ya gitu ya. Ya udah pada akhirnya saya coba fokus dulu nih. Ini kayaknya kalau kayak gini ceritanya ada ancaman kayak gini gitu loh. Ini hidup nggak nyaman. Hidup nggak nyaman. Dan waktu itu tepat di tahun 2007. Kita ngadain ritual itu di kuburan Pondok Rangon. Kita panggil dia dan dia datang, dia maunya apa gitu kan. Dia maunya apa. Ya dibilang nggak wajar sih Bang Ibnu. Karena gini, sekarang logikanya manusia menikahi makhluk halus. Gitu loh. Ya tapi mau kayak gimana lagi gitu kan. Mau kayak gimana lagi. Karena memang terpecahnya perjanjian si orang yang kita obatin ini memang harus seperti itu. Jadi saya harus menikah dengan syarat bisa dibilang. Nah, dibilang kayak gitu. Dan akhirnya terjadilah di situ. Saya ritual sama guru saya gitu kan. Kita ya istilahnya kalau orang-orang dukun bilang itu menumbalkan apapun gitu kan. Tapi itu kita enggak. Kita cuma 7 bunga kayak air 7 sumur kayak gitu kan. Acara kayak gitu dan akhirnya saya pingsan, itu dibawa ke dimensi lain. Di sana pestanya besar-besaran banget. Oh, udah hajatan juga. Di sana udah hajatan besar-besaran.
tapi berupa manusia gitu loh, berupa manusia. Itu yang bikin bingungnya lagi, yang bikin bingung gini, ketika gue balik gitu ke alam gue gitu bang, itu sepi, cuman kuburan sama pohon bambu gitu loh. Tapi pas gue masuk ke dimensinya dia, itu bang acara besar-besaran bang. Yang gue bingungin lagi, jadi kayak si perempuan yang gue obatin ini, itu kayak udah mati, dibawa dalam keranda, itu dibopong-bopong di acara pestaan gue sama si setan itu. Itu jadi dibawa kayak gitu, dan akhirnya setelah mengadakan ritual itu hidup gue lebih berantakan. Dampaknya. Gue punya pacar, gue naik motor makan di pecel ayam, kayak rokok gue lah ketinggalan atau air minum gue ketinggalan gitu kan di motor. Gue minta tolong, waktu itu air minum kalau nggak salah. Gue bilang, ya tolongin dong ambilin air minum aku di motor gitu kan. Nggak taunya itu si pocong itu duduk di atas motor gue bang. Pingsan dong, mantan pacar gue tuh pingsan. Gue bingung, lah pingsan kenapa? Akhirnya gue gendong lah, gue taruh di bangku pecel lele itu. Setelah dia sadar gue tanya, kenapa kok pingsan? Itu tadi ada pocong di atas ini kamu, di atas motor. Dia ngeliatin aku tuh mukanya marah banget gitu. Terus gue bilang gini, mungkin kamu halusinasi gitu loh, buat dia nggak suges gitu loh bang. Buat dia nggak suges. Pada akhirnya gue ngasih dia energi positif, akhirnya dia ya inilah, maksudnya normal lagi. Tapi abis dari itu gue diputusin bang. Putusin. Nah udah, dari situ gue tetap sama si pocong ini. Jadi kemanapun gue pergi dia selalu ngikut. Itu sampai tahun 2012. Sekarang enggak kan bang? Sekarang enggak. Kalau sekarang enggak. Ya itu aman banget. Istilahnya kalau takut maksudnya bang? Enggak, kalaupun dia ada di sini bang, kalau dia di sini kayak yang mungkin saudara-saudara gue atau teman-teman gue ngeliat gitu, itu bentuknya perempuan cantik. Cantik banget. Tapi kalau dia lagi marah, dia lagi cemburu, dia baru ngewujudin wujud aslinya dia pocong kayak gitu loh. Ya makanya gue ngerasa nggak nyaman kan dari 2012 itu. Mau masuk 2013 awal, akhirnya dia, ya gue lepas lah. Gue lepas nggak mau. Perjanjiannya dia harus buat 1 anak. Biar dia nggak kangen sama gue. Gitu katanya. Ya udah, mau nggak mau terjadilah kayak di film-film teman-teman. Gue berhubungan sama dia. Sampai menghasilkan 1 anak. Dari situ selepas perjanjian itu, ya udah, gue mau kemanapun, gue mau nikah, gue mau punya pacar, ya udah diizinkan sama dia. Itu bang Ibnu. Jadi ada kebebasan setelahnya. Nah setelah itu kebebasan banget gitu kan. Jadi keluarga gue nggak sering ngerasain eksistensi gangguan-gangguan dari mereka gitu kan, gangguan-gangguan goib. Lagi pula kalaupun memang ada si pocong itu, gue ngasih nama dia Putri bang. Ngasih nama dia Putri. Dulu pas zaman gue ngobatin orang itu guys, gue pakai dia. Jadi pakai dia tuh fungsinya kayak gini bang Ibnu. Misalnya bang Ibnu berobat dengan saya nih. Terus cara meditasi saya tuh beda sama orang-orang kayak dukun-dukun sewajarnya gitu kan. Minta tolong nih. Aneh minta tolong sama si Putri nih. Tolong dong awasin rumah si ini. Gue lagi ngobatin si ini nih, gitulah. Salah siapapun gitu ya. Terus kata dia oke. Jadi kalau misalnya ada kiriman-kiriman dari luar, dia langsung ngasih laporan gitu. Oh dia yang mantau. Dia yang mantau di situ. Ya akhirnya pas kita datang ke sana lagi, jadi kita tahu ini orang ini sakit karena apa kayak gitu. Jadi mediatornya gue masukin ke badan gue sendiri. Jadi ada orang yang ngerekam. Jadi gue tahu. Gitu. Kadang gue masukin juga ke orang lain gitu. Maksudnya biar orang itu ngerasain bener nggak sih apa yang gue omongin. Bener nggak sih kodam gue itu ada gitu ya kan. Dan akhirnya mereka setelah mengalami itu mereka percaya banget. Mereka percaya. Terus gue tanya gimana, gue bohong nggak? Bener bang. Dan sampai gue punya istri itu, dia itu gimana ya, sempet cemburu dulu itu kan, mau obrak-abrik ke rumah tangga gue gitu kan. Ya tapi kan karena gue nggak mau sesat juga gitu, gue lepaslah dia, gue ikhlasin. Karena si pocong ini matinya itu dulu kisahnya, dia itu meninggal karena kecelakaannya.
nggak tahu di daerah Gang Jengkol, kan ada pohon yang gede tuh, pohon asem atau apa gitu. Dia katanya tabrakan di situ. Dan jenazahnya itu nggak disempurnakan. Jadi main dikubur-kubur gitu aja. Memang kan dalam ajaran Islam itu kayak kain kafan masih ada darahnya kan nggak boleh kan, harus bersih kan gitu ya. Nah jadi dia itu nggak dibersihin gitu sampai benar-benar bersih banget gitu loh Bang Ibnu. Ya udah, akhirnya gue sempurnakan lah karena gue tahu tulang belulangnya dia di mana gitu kan, dia ngasih tahu, gue sempurnakan, gue pindahin kuburannya gitu. Sempat ada ritual-ritual. Ada ritual-ritual itu pasti ada, karena kalau nggak kayak gitu dia ngikut terus Bang. Sampai gue mau kemana pun ngikut gitu kan. Kadang tuh dia ngagetin gitu loh. Dia ngagetin, kadang gue kalau baru bangun tidur, ya sekarang gini aja deh Bang Ibnu. Yang namanya orang dari masalah apa namanya belum keadaan normal, tiba-tiba ngeliat begitu kan spontan ya kan, langsung ya kaget lah, lari apa kayak gimana gitu kan. Nggak selamanya teman-teman. Orang yang punya mata batin ditemuin setan, dia nggak lari. Lu pegang omongan gue. Kalau orang punya mata batin, sekalipun dia ditemuin, langsung brok gitu, kabur Bang itu. Nah, kembali lagi jadi ke orang yang gue obatin ini, si cewek itu. Akhirnya setelah mukanya dia keriput, berselang 2 bulan 3 bulan dia meninggal dunia. Dan itu udah bisa disempurnakan. Itu makamnya bau busuk Bang. Itu bau busuk. Pokoknya parah, baunya itu udah kayak gimana sih, kayak bangkai di jalan ke siram air gimana lah, mungkin Abang nyium gitu ya. Ya udah, dari situ udah tuh terkenal ya. Gua jadi dipanggil sana sini ngobatin orang gitu kan. Ya tetap si perempuan ini, si istri gua ini, si pocongnya ini ngikut, dia wajib ngikut. Karena apa, ujung tombak gua dia. Sampai sekarang udah enggak. Sekarang ya jadi ya kalau masih ngelihat setan-setan gitu masih gitu kan, tapi udah enggak ranahnya ke pengobatan, udah enggak. Gitu. Jadi ranahnya ke channel Bedah Mistis guys. Iya, nanti intip juga nih channelnya buat Bang Bolot ya. Iya, oke. Dari situ aja ya makanya gimana ya, gue harus berubah gitu loh Bang. Nggak selamanya gue harus berteman dengan setan gitu loh. Karena setelah gue berteman sama dia itu, sholat enggak, ngaji susah gitu, baca Al-Quran aja mulut dibikin gagap, nggak bisa ngebuka baca bismillah pun nggak bisa gitu loh. Tapi memang gue ngobatin orang itu bukan ilmu, gue tuh bukan ilmu hitam, dan gue tuh bukan ilmu putih atau ilmu hitam gitu loh Bang. Jadi pengetahuan. Jadi contoh gini, kayak misal Bang Ibnu terkena santet gitu ya Bang ya. Abang terkena santet, terus amit-amit ya Bang Baik. Ah iya, amit-amit lah, iya benar-benar. Amit-amit ya Bang Baik. Ya. Jadi Bang Ibnu kena santet. Terus kebetulan aneh yang nanganin nih Bang ya, aneh yang nanganin. Terus Abang ngomong ke aneh gitu, ngomong, nih gue kayaknya kena santet nih, gini. Orang itu yang namanya nyari cuan, ya istilahnya dukun pura-pura lah ya. Otomatis Abang dibikin ngedon kan. Penyakit itu semua dari pikiran gitu loh ya kan. Aneh nggak ke situ. Kita lihat nih, kita survei datang ke rumahnya, kita lihat kondisi rumahnya, oh memang auranya nggak bagus gitu kan. Dan udah gitu kita juga ngerti yang namanya Feng Shui. Feng Shui kita tahu, terus ya pokoknya letak tata rumah lah. Bagus atau enggaknya gitu. Akhirnya kita lihat kayak rumah tusuk sate, mungkin Abang pernah denger lah kayak gitu ya kan. Katanya rezekinya kurang bagus atau apa gitu lah, embel-embel lah gitu kan. Nah makanya kalau aneh yang datang itu selalu ngasih energi positif ke orang itu gitu. Dan kalau misalnya dia pengen tahu gimana sih caranya biar bisa sembuh, ya udah cukup ngasih gua rokok Jinggo ya, yang nggak di endorse nih guys. Rokok Jinggo, terus kopi corong sama beras. Nah jadi Corong itu Bang? kopi corong itu yang itu loh, yang di warung itu yang biasa diumpel pakai kertas. Abang pernah lah kecil pasti tahu lah. Itu kopi bis kota gitu. Nah, kita nyebutnya kopi corong Bang. Itu ya. Nah, jadi setelah aneh dikasih itu, barulah kita meditasi di kamar. Jadi kita di rumah tuh ada ruangan sendiri untuk meditasi. Kita ngobrol. Jadi jin yang ada di Abang nih, kita undang datang ke kita. Jadi dari rumah Abang kita ambil. Enggak di rumah pasien. Enggak, kita ambil. Kita ambil, habis kita ambil, kita meditasi, kita ngobrol-ngobrol. Tukar pikiran gitu. Maksudnya kenapa kok bisa ngerjain keluarga itu gitu loh ya kan? Kenapa? Terus
Selesai itu nanti kita bicarakan ke Pasien. pasiennya. Tapi tergantung ya, dia maunya apa gitu. Terakhir itu saya ngobatin orang itu ada yang minta kayak sapi Bali, terus kayak apa kambing domba dari Garut itu kan. Oh, terus dari pihak jinnya minta. Iya, terus ayam cemani. Tapi kita ngambil opsi lain, Bang. Oh, nggak ngikutin aja. Nggak ngikutin. Karena kalau kita ngikutin sekarang gini, kayak sapi Bali itu yang coklat itu harganya aja satu aja bisa lebih 30 lebih kan gitu loh. Kasihan si pasiennya dong. Betul. Dan udah gitu kita juga maunya kita datang ke situ, ke tempat pasien itu kita nggak mau istilahnya menawarkan materi gitu, menanyakan materi maksudnya gitu. Saya dibayar berapa gitu. Karena kalau kayak gitu menurut saya ilmu nggak ada. Nggak bakalan dapat. Tapi dengan cara aneh meditasi dengan si makhluk tersebut, ketika aneh datang ke situ, aneh udah tahu clue-nya di mana. Oh, orang ini sakit karena ini gitu loh. Ya gitu aja sih, Bang. Gokil banget ceritanya, Bang. Sumpah, ini mah bikin saya aja udah merinding kayak gini, Bang. Ya, alhamdulillah, moga-moga aja ya. Maksudnya gitu ya, kita selalu sehat lah dalam lindungan Allah gitu kan. Ya, sebelumnya makasih juga nih Bang Bolot Ya, yang mau bercerita oke. di Timur Misteri. Oke. Dan buat teman-teman semua, sekali lagi gue mengingatkan apapun yang sudah diceritakan sama Bang Bolot bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat teman-teman semua. Lagi-lagi cerita Bang Bolot ini kita jadikan pelajaran, Bang ya. Iya, Karena ditambahkan memang- lagi dikit, sorry, maaf Apa tuh, dipotong. Bukan untuk kesombongan, tapi memang dalam diri memang mengalaminya. Jadi ini pelajarannya, Pengalaman. pengalamannya dari Bang Bolot. Iya. Oke Bang Bolot, kita nanya-nanya dikit Bang ya. Boleh? Maksudnya saya mau nanya-nanya dikit nih Bang. Oke. Perihal punya istri dari kalangan gue itu. Iya. Abang kan sempat mempunyai anak Bang ya? Punya. Abang bilang tadi. Punya, iya punya. Nah anaknya itu jenis kelaminnya apa? Anaknya itu perempuan juga, Perempuan. sama. Satu. Tapi dia cuman tumbuh gigi di sini satu dan matanya hancur gitu, nggak sempurna. Nah itu memang dari lahir seperti itu atau? Kalau lahirnya itu kayak apa ya? Ini Dibilang saya pernah ngeretak begini Bang. positif, selalu positif ya. Waktu pas lahirnya dia itu jadi kayak apa sih, maaf Bang ya? Kayak bayi tikus yang warna merah, tau gak sih? Nying-nying gitu. Kayak nying-nying kayak gitu, tapi badannya bau banget busuk. Gitu, karena kita Berarti belum emang dari kalangan gue itu dari lahir udah seperti itu. memang seperti itu, dari seperti itu. Dan udah gitu dia tuh nggak hamil. Oh. Dia tuh nggak hamil. Jadi kita berbuat malam itu langsung jadi kayak fotokopi gitu. Oh, nggak Maksudnya ada proses Nggak ada persalinan, nggak ada proses, hamil nggak ada. nggak ada. Oh langsung. Ya, dan udah gitu syahwatnya laki-laki, mohon maaf aneh kulit. Durasi kan bisa 15 atau 30 menit ya. Iya. Itu pun kita udah gonta ya. Iya. Tapi dia itu bisa sampai seharian. Dan posisi itu aneh lagi tidur, Bang. Nggak Tapi ngerasain apa-apa. Ini kita agak melenceng sedikit. Ya. Perihal itunya gitu Iya, ya. Saya iya, mau menanyakan iya. perihal itu nih. Oh, Nah itu rasanya sama ketika kita berhubungan sama mereka. sama. Sama. Sama kayak kita ke manusia aja gitu, sewajar manusia. Cuman beda gitu loh. Gerakan dia lebih agresif. Dan kita tuh kayak hasrat tuh nggak ada. Oh nggak ada asap malah. Nggak ada hasrat. Dan kita untuk mengeluarkan cairan tersebut itu nggak bisa. Kayak ketahan aja gitu. Kayak ketahan. Itu makanya kita bilang sampai seharian. Kalau kita ngalamin itu malam tidur jam 10, bangun-bangun itu sebelum azan subuh. Itu. Oh jadi abang pakai tidur biasa gitu. Tidur biasa, sewajarnya tidur biasa aja gitu kan. Ya namanya orang capek, tidur tiba-tiba kita bangun ngelihat dia ada di atas kita gitu kan. Kita pikir cuma duduk gitu kan. Tapi kan goyangannya agresif. Nah sosok-sosok yang abang lihat ini dia pocong atau berupa manusia perempuan cantik gitu? Perempuan cantik sih. Oh malah perempuan cantik. Perempuan cantik gitu kan. Ya tapi gitu dia nggak boleh cemburu. Kalau dia cemburu dia marah ya dia balik lagi jadi pocong gitu loh. Oh dia menampakkan wujud asli Menampakkan wujud aslinya. buat orang-orang yang dekat manusia. Iya. Dan udah gitu di rumah diganggu kayak gelas dijatohin. Ada aja gitu. Ada aja kayak piring jatuh, sendok gitu kan. Nah di proses abang ini kan 2012 dia abang pisah nih sama Iya. sama makhluk itu gitu. Iya. Abang udah berkeluarga tuh posisi itu? Posisi berkeluarga belum sih. Oh belum. Belum. Kita baru-baru masuk kerja itu. Oh. Baru pindah kerja maksudnya gitu. Oh paling dari sisi pacaran aja
Ya, baru-baru pacaran lah gitu. Jadi mantan-mantan abang ini digodain sama putri. Nah iya, digodain sama dia gitu. Dan dia akhirnya nggak betah, ya udah pisah gitu. Karena kalau aneh bohong sama mantan aneh juga percuma. Iya, nggak masuk logika bang. Nah, takutnya ketika saya nikah itu terjadi hal-hal yang seperti itu, takutnya dia jadi suges atau kayak gimana, jadi minder gitu ya kan. Udah nih gue tinggalan aja, laki percaya sama setan, bukan sama Allah gitu kan. Ya udah makanya ya gimana caranya kita netralin dulu itu, kita buang. Nah, kita nyari kebahagiaan di balik itu gitu. Jadi ngambil faedah dari semua. Iya, ngambil faedah. Nah, saya masih banyak mau nanya nih. Oh, nggak apa-apa. Saya benar-benar luar biasa juga sih, Bang. Saya baru nemu pengalaman orang yang seperti ini gitu, Bang. Mungkin saya kalau nonton gitu di YouTube ataupun di televisi kan di sinetron banyak. Nah, ini di saat ini saya ketemu langsung sama orangnya yang mempunyai pengalaman nikah sama makhluk goib bisa dibilang ya. Nah, terus abang kan sempet nih bang. Jadi ini semua nih saya mundur sedikit. Ini semua ini kan berdampak abang ngobatin yang cewek kena susuk itu. Kan? Jadi si putri ini kodamnya cewek yang susuk itu. Iya. Ngikut. Jadi berbalik ngikut. Sebenarnya kodamnya sih banyak dia. Kodamnya banyak. Tapi salah satunya putri itu. Yang nempel ke saya tuh karena dia tuh suka sama saya gitu, si putri itu, si pocong itu. Dan ngasih syarat itu. Ngasih syarat itu supaya orang itu sembuh, karena dari magicnya itu, dari kiriman dukunnya itu, memang syaratnya itu dia itu dikasih benda mustika itu berupa kayak pocong gitu, segini nih. Tapi sih itu dari kayak pelepah pisang gitu, modelnya kayak pelepah pisang gitu dibuat-buat gitu, terus kayak disiram-siram darah, entah nggak ngerti lah darah apa gitu kan. Ya jadi kodamnya yang paling kuat ya di situ. Dialah pemimpinnya istilahnya. Si putri ini. Iya. Tadi kan syaratnya tuh kalau nggak keluarga. Kalau nggak keluarga ya kita sendiri yang kena. Abang. Kita yang dibawa ke dimensi lain. Itu lebih, maksudnya lebih ringannya abang harus. Lebih ringannya harus menikahin dia. Jadi semua ini abang, ya bisa dibilang semua ini pengorbanan abang ya untuk menolong seseorang gitu kan, abang berkorban. Ya abang ini bisa dibilang ya dampaknya lah. Iya, dampaknya. Ya abang berani berkorbankan waktu, segi waktu, dari segi ya nggak, ya gimana ya, susah juga ngejelasin ya, abang berkorban intinya lah ya. Iya, intinya gini. Buat menikahin si putri ini. Intinya kalau saya tuh ngobatin orang itu dengan ikhlas ya, gitu ya, nggak pernah menggunakan budget gitu. Tapi menggunakan budget itu biasanya ya kebutuhan si makhluk itu maunya apa gitu. Tapi nggak besar gitu, nggak besar. Ya makanya kalau syaratnya seperti itu, mau nggak mau saya buat nolongin orang, ya udah. Berkorban. Iya, saya ngorbanin diri sendiri. Makanya orang tua kadang bilang, lu masih ngobatin orang gitu ya. Berhenti deh, gue takut lu kenapa-napa gitu. Jadi orang tua punya rasa takut. Tapi yang namanya jiwa masih muda gitu loh bang. Kita konyol ngelawan omongan orang tua gitu kan. Tapi memang harus seperti itu. Karena niatnya ngebantu. Nah, satu niat ngebantu, dan yang kedua ada pengalaman. Iya. Nyari pengalaman yang lebih luas lagi. Ya, kadang sesuatu hal yang baik ya kita nanti hasilnya kebaikan. Iya, benar. Dan sebaliknya sesuatu hal yang buruk pasti kita mendapatkan keburukan. Nah, singkat cerita Bang Pembolot ini melakukanlah ritual pernikahan. Sampai melakukan hajatan. Itu hajatan di kampung goib sih bilang. Kampung goib. Itu sama Bang, kayak hajat-hajatan kita gitu. Dibilang hajatannya sama sih. Bedanya itu gini loh. Jadi pernah nonton film kayak Susana gitu nggak sih kita pernah, saya nonton pernah ya. Kalungin bunga-bunga, kembang-kembang kayak gitu. Iya, tapi ya kita ini jalan di atas darah. Jadi kayak lautan darah gitu modelnya. Kayak lautan darah, dan di sini tuh banyak makhluk-makhluk yang istilahnya eksistensinya lebih serem dari yang saya nikahin ini. Berupa kayak genderuwo, tuyul atau apa. Tamu-tamunya mungkin Bang. Itu tamunya mungkin ya kan. Tapi ya karena itu konsepnya di luar jangka kesadaran saya gitu kan. Ya udah. Mau nggak mau gue harus lakuin ritual ini demi nolongin orang gitu loh. Nah, si guru abang ini ada di situ. Guru saya itu enggak. Guru saya itu kalah. Guru saya kalah. Akhirnya apa, dia meninggal. Setahun setelah saya acara itu. Oke banget sih Bang ceritanya. Nah, satu lagi nih Bang yang semua tanyain Bang. Ini apa tuh feedback di dunia nyata Bang ya? Saya bilang abang kan sekarang punya keluarga nih, punya anak istri di kalangan manusia nih. Nah, bagaimana nih respon istri abang nih setelah istri abang tahu nggak nih sebelumnya kejadian ini? Mantan sih jatuhnya, bukan istri sih ya. Oh mantan. Mantan abang tahu nih. Tahu dia. Kejadian itu abang. Dia tahu, saya cerita. Saya juga udah punya istri di dimensi lain gitu kan.
saya udah punya istri di dimensi lain, saya juga punya anak. Bagaimana untuk mempercaya dia gitu bang? Ketika dia nggak percaya gitu, bohong kamu gitu. Responnya dia sih awalnya biasa. Responnya dia biasa gitu. Itu pas ngasih tahu dia itu sebelum nikah ya, masih pacaran. Ya udah kalau mau dibuka mata batinnya oke, gitu ya kan. Nah, ya nggak ini juga sih maksudnya. Tapi emang yang dilihat sama dia sosok perempuan, sama anak kecil gitu kan, dirasain sama dia gitu ya kan, kayak dipegang begini sama dia. Jadi kayak sempat abang panggil tuh. Ya, sempat saya panggil. Dan udah gitu, kejadian keduanya setelah anak saya lahiran. Setelah anak lahiran kan memang dia itu gimana ya, si Putri itu pengen nampakin, pengen ngeliat anak saya gitu, anak manusia asli gitu loh. Anak manusia asli. Akhirnya saya lagi keluar tuh lagi main ke tempat teman. Katanya mantan istri saya tuh melihat kayak sosok kuntilanak di belakang kaca gitu. Padahal itu dia, si pocong itu katanya panjang putih kata dia. Mau ngeliat anak. Iya, di kalangan manusianya. Iya. Dan akhirnya pas kita pulang kan sakit. Mantan istri kita tuh sakit ya, karena kan memang waktu pas lahiran juga dia kan pendarahannya banyak kan gitu. Akhirnya makin drop lah di situ dia. Ya udah dari situ udahlah kita bilang perjanjian, udah jangan pernah mampir lagi ke sini gitu. Jangan pernah mampir dimanapun saya berada, jangan pernah datang. Gitu. Udah ada perjanjian. Udah ada perjanjian. Dan sampai sekarang udah bebas dari itu. Iya, udah nggak dari si Putri ini. Udah ditinggalkan. Ya kalau dalam kalangan manusia cerai lah bang ya. Iya, bercerai sih enggak. Oh enggak. Suatu saat kalau saya butuh itu saya bisa manggil dia. Iya gitu. Tergantung. Tapi jangan sekarang enggak lah, ya enggak mungkin lah. Ya enggak mungkin. Enggak, maksudnya kalau saya lagi ada proses ngobatin orang masih bisa butuh bantuan si Putri. Masih bisa butuh. Bagaimana kalau dia masih minta-minta ya? Itu sih udah enggak. Untuk kawin lagi kok. Itu sih udah enggak. Itu sih udah enggak. Udah ada ya sewajarnya kayak berteman biasa aja gitu lah. Oh, sekarang jadi tinggal gitu jadi aja. Jadi kalau dia butuh bantuan, contoh kan kalau makhluk halus itu paling yang dibutuhkan tuh sama dia makan. Oh, dia gitu loh. Dia butuh makan. Ya makannya enggak kayak kemenyan, kembang-kembang gitu enggak. Dia cukup disediain teh pahit sama air putih. Berarti dia butuh suplai energi. Nah, itu dia. Makanya kadang-kadang kalau temen nih datang ke rumah ngopi baru kita seduhin aja nih. Itu gelas yang tadinya panas baru jangka waktu 2 menit aja. Itu udah los. Udah adem lagi gitu maksudnya. Udah nggak sepanas yang tadi habis diseduh. Nah, dari situ udah kurang-kurangin deh biar temen kalau datang ke sini nyaman gitu loh. Akhirnya kita setiap sebulan sekali itu kita datang ke sana. Silaturahmi. Iya. Maksudnya biar dia nggak ganggu-ganggu ke sini kan, takutnya dia kangen di OTW ya kan, dia naik Gojek ya kan, Gojeknya kebingungan ya kan. Semoga sekarang dia nggak kangen. Oke bang, saya bonus satu lagi boleh bang? Oke boleh. Nah berarti dari sekian perjalanan Bang Bolot tadi ya, intinya berawal juga dari yang kakek-kakek ini. Bang Bolot bisa peka sama hal-hal gaib sama kakek-kakek yang datang. Sampai sekarang udah ketemu sama kakek gitu? Sampai sekarang dia udah jadi guru saya. Jadi guru? Jadi guru. Tapi gurunya di dunia lain. Oh itu bukan kakek-kakek pada umumnya bang? Bukan manusia? Bukan. Dia udah jadi guru saya. Tapi letaknya dia ada di Lubang Buaya. Dan gak taunya dia itu mungkin masih berteman sama kodam almarhum kakek saya. Kakek saya itu orang bisa juga. Masih kerabat sama kodamnya kakek. Karena memang dari kecil tuh saya tuh orangnya aneh bang. Main tuh, ya saya tuh sama Bang Dev ini teman kecil. Sama Bang Dev ini teman kecil gitu. Tapi sebelum saya kenal Bang Dev itu, saya mainnya aneh. Kayak mainnya di atas pohon, terus mainnya di kuburan, terus main di atas pohon jambu. Lu kan rumah tusuk sate tuh. Rumahnya tusuk sate bang, lu bang. Jadi sering ngobrol-ngobrol sama makhluk-makhluk yang istilahnya kasat mata. Dan udah gitu akhirnya kayak orang gila, ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Kadang sampai kita juga mau dimasukin ke sumur, dibikin meninggal sama makhluk itu gitu. Ya dari situlah makanya gimana ya, kayak hal-hal seperti itu tuh jadi aneh aja gitu bang. Jadi aneh pokoknya. Berarti sebelum Bang Bolot ini kenal sama kakek-kakek itu emang Bang Bolot dari kecil udah peka bang? Dari kecil tuh udah peka. Keturunan dari kakek juga. Iya udah peka. Ditambah kakek-kakek itu lebih mantep lah. Iya. Bisa dibilang kakek itu buka mata batin. Tapi sempet gila kan kayak gitu kan. Jadi keluarga nggak percaya, tiap hari sering
ngeliat makhluk-makhluk halus kayak gitu ya kan. Ya karena pada manusia umumnya ya aneh ya Bang ya. Iya. Ketika kita punya sahabat goib, kita kan suka ngomong sendiri. Iya. Ya manusia yang kayak saya pasti ngeliatnya yang aneh kan gitu ya. Dan kalau Bang Ibnu mau tahu kenapa sih Ane tuh pengen gitu punya kebiasaan. Jadi Ane punya kakak perempuan. Oh berawalnya nih. Berawalnya punya kakak perempuan. Kakak perempuan Ane itu kebetulan dia itu pernah suka sama laki-laki. Dan dia itu diguna-guna. Dia itu diguna-guna. Ane dendamnya seperti ini. Karena posisi waktu itu dia mau kerja, berangkat kerja siang itu. Sekarang pada umumnya manusia, sewajarnya deh pemikiran manusia, mana ada kaca waktu miring kayak gini tiba-tiba pecah. Ya kan? Nah udah gitu, dia berangkat kerja, pamit lah sama orang tua, itu kaca langsung pecah. Terus kita bilang, ya udah Mbak kerja aja, saya kan manggilnya Mbak. Ya udah Mbak kerja aja gitu kan, suruh ibu saya juga kerja. Pas dia udah pergi kan saya yang bersihin kacanya tuh. Jadi di balik kaca itu kayak ada kain putih. Tuh ada paku, beling, kawat, kembang, rambut, silet. Itu posisinya dibentuk kayak pocong gitu Bang, kayak kain kafan gitu, kayak kain kafan. Dan akhirnya kita ambil kan. Kita ambil mental Bang. Aneh mental gitu kan, istilahnya nggak kuat gitu loh. Nah gimana caranya gue bisa ngambil ini nih gitu ya kan. Berambisi. Dan akhirnya kita bilang sama orang bisa juga yang di dekat rumah gitu kan, ada orang bisa juga. Nah kita sharing lah sama dia gitu kan. Maksudnya sebelum Mbok Ane balik gitu kan, ya udah dapat kayak gitu, udah istilahnya udah dapat pituah seperti itu, ya udah balik lagi dah tuh ke kamar kakak kan. Kita ambil bisa, kita lempar, meledak Bang, bener kata istilahnya orang pintar yang dekat rumah itu kan. Dan akhirnya dari situlah saya tertarik. Pelajarin Kita pelajarin semua kayak silatnya gitu kan, istilahnya ya kita buat ngebantu orang lah gitu kan. Tapi setelah bertumbuhnya makin dewasa, makin kesini tuh makin kepikiran, oh jadi banyak orang berobat itu sama dukun itu di istilahnya di ojok-ojokin materi apa sih contohnya, kayak apa ya kalau dibilang itu kayak diminta duit yang lebih gitu sama orang. Dari situ tambah dendam Bang. Oh jadi lebih berambisi lagi. Iya, itu kenapa sih gitu loh. Dia minta tolong lo sama lo gitu. Dia minta tolong sama lo, kenapa lu nggak tolongin dengan cara ikhlas? Harus lu duitin dan lu juga harus ngeliat kondisi rumahnya gitu. Kalau kita minta duit berarti bukan menolong. Nah, berarti tandanya kita kan duitin dia. Malah membebani ya. Nah, membebani. Makanya buat teman-teman di luar sana, jangan percaya sama yang namanya dukun. Karena dukun itu ada yang bener, ada yang enggak. Ya kalian istilahnya punya sosial media, contoh kayak YouTube, TikTok atau apapun ya kan. Coba kalian searching aja di situ. Nggak ada yang namanya istilahnya buah kelapa dalamnya bisa dimasukin duit, silet, tapi terkecuali memang orang zaman-zaman dulu yang lebih sakti dari kita bersih gitu. hatinya. Nah, kadang kan ada orang yang hatinya bersih buat nolong, kadang ada yang kotor Bang. Begitu. Jadi begitu caranya. Kadang juga ada yang ngobatin dari media kelapa, dari tangannya keluar asap, ya kan? Ya itu mah udah ketahuan Bang. Itu trik sulap yang dipakai. Nah, terkecuali kalau memang orang-orang yang kita ngelihat dia tuh pribumi yang benar-benar sakti. Orang zaman dulu itu kan sakti-sakti ya kalau kita bilang. Ya kita bisa percaya gitu. Karena setiap daerah itu ada mistiknya masing-masing guys. Nah, jadi bisa percaya atau enggaknya kembali dari dalam diri kita sendiri. Oke, Bang Bolot, terima kasih banyak sama-sama, udah Bang. mau berbagi ceritanya di Timur Misteri. Lagi-lagi gue mengingatkan cerita Bang Bolot ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama Bang ya. Karena semua ini berdasarkan pengalamannya Bang Bolot. Sebelum kita tutup video ini mungkin Bang Bolot ngasih pesan-pesan nih buat teman-teman. Pesan-pesannya buat teman-teman di luar sana yang percaya sama yang namanya magic. Dari dunia lain itu memang ada ya. Dari dimensi lain memang ada, tapi alangkah baiknya semua kita lakukan itu karena Allah Ta'ala. Jadi lebih berpikir positif aja. Jangan berpikiran negatif. Karena hawa negatif itu yang masuk ke dalam pikiran itu akan menjadi penyakit. Dan kalian bisa jatuh sakit kapanpun, dimanapun. Selalu berpikir positif. Kalau misalnya kalian sakit, dunia medis ada, rumah sakit ada. Tapi kalau masalah kayak ada kejanggalan kayak kalian bilang, wah saya kena santet kayak apa. Coba kalian sholat, jangan pernah tinggalkan. Udah itu aja.
dan percaya sama Allah Ta'ala. Semua kembali ke Allah. Udah itu aja Bang. Oke, Bang Bolot, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Ibnu. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran nih sama kelanjutan cerita dari Bang Bolot ini banyak nih pengalaman misterinya Bang. Ya, banyak. 1000 pengalaman bisa dibilang lah. Tapi pasti teman-teman juga penasaran nih, siapa sih Bang Bolot ini sebenarnya? Bang Bolot ini punya channel apa sih Bang? Bedah Mistis. Bedah Mistis. Bedah Mistis dan Bang Bolot di situ ya bisa dibilang co-host Bang ya. Co-host ya. Mungkin teman-teman penasaran nih sama Bang Bolot, teman-teman setelah nonton video ini bisa intip channelnya Bang Bolot di Bedah Mistis. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Jangan lupa juga di subscribe, di like, di komen, serta aktifkan loncengnya nih, nggak tertinggal video-video terbaru ya Bang dari Bedah Mistis. Oke, kiranya itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Sidik, Bolot Waseso, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.